Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Zulfitri Sumardi dengan NIM 19050466014 dari Universitas Muhammad Rahman dengan program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial mengenai bagaimana sih cara memvisualisasikan penjumlahan pecahan dengan GeoGebra. Nah, untuk itu langsung aja kita lihat videonya. Langkah yang pertama dilakukan untuk memvisualisasikan penjumlahan pecahan adalah membuka aplikasi GeoGebra. Lalu kita buat dua lingkaran yang jari-jarinya sama. Klik toolbar untuk membuat lingkaran. Lalu kita pilih circle, center, dan radius. Titik pusatnya misalnya kita taruh di sini. Kita klik. Nah, masukkan nilai jari-jarinya di sini, boleh angka berapa saja, tapi saya masukkan 3. Lalu klik OK. Setelah itu, buat lagi satu lingkaran dengan jari-jari yang sama. Di sebelah sini, jari-jarinya 3. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua lingkaran dengan jari-jari yang sama. Lalu, sekarang kita akan membuat titik C dan titik D pada lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Klik toolbar untuk membuat titik, pilih point. Nah, kita buat titik C pada lingkaran pertama. Nah, lalu titik D pada lingkaran kedua. Di sini kita sudah punya 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kita akan buat segmen dari titik A ke titik C, segmen garis, dan dari titik B ke titik D. Kita pilih toolbar untuk membuat garis, lalu pilih segmen, klik titik A dan titik C, lalu klik titik B dan titik D. Nah, setelah sudah jadi dua segmen garis ini, kita buat slider pada toolbar yang ini. Slider, posisinya kita taruh di bawah sini. Kita beri nama dia slider A. Nah, untuk nilai minimalnya kita masukkan 2. Dan untuk nilai maksimalnya kita masukkan 50. Incrementnya atau kenaikannya 1. Nah, di sini slider A nanti akan merepresentasikan penyebut pecahan, sehingga nilai minimalnya harus 2 dan nilai maksimalnya di sini sebenarnya bisa sembarang berapa aja, tapi di sini saya masukkan 50. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah jadi untuk slider yang pertama. Lalu kita buat lagi slider kedua di bawah slider A. Kita beri nama slider B. Slider B ini nanti akan menjadi pembilang pada pecahan. Jadi untuk nilai minimalnya kita masukkan 1. Nilai maksimalnya tentunya dia akan mengikuti nilai dari slider A. Jadi nilai maksimalnya adalah A dan kenaikannya 1. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita buat lagi slider yang ketiga di sini. Slider ketiga ini kita beri nama slider C, sama kayak slider A tadi. C ini akan menjadi penyebut pada pecahan, sehingga nilai minimalnya 2
maksimalnya kita masukkan 50 dan incrementnya 1. Klik OK. Kita buat satu lagi slider di bawah C. Kita beri nama slider D. Slider D akan merepresentasikan pembilang sehingga nilai minimalnya 1 dan nilai maksimalnya adalah C. Incrementnya juga 1. Lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah punya 4 slider. 4 slider ini yang mana A akan menunjukkan penyebut pecahan, B menunjukkan pembilang pecahan, C menunjukkan penyebut pecahan, dan D menunjukkan pembilang pecahan. Nah, setelah itu pada input bar kita ketik sequence buka tutup kurung segmen. Ini adalah sebuah rumus untuk membagi lingkaran-lingkaran yang ada pada layar menjadi beberapa bagian. Lalu buka tutup kurung lagi. Nah, ini titik A, karena titik A adalah titik pusat pada lingkaran yang pertama. Lalu rotate. Nah, kenapa rotate? Karena kita akan merotasikan titik C. Jadi rotate, baru buka tutup kurung C. Segmennya adalah segmen garis F. Jangan lupa untuk di belakangnya ditambahkan tanda derajat. Nah, ini Oke. Nah, di sini koma lagi. Lalu kembali di titik A. Geser di sini koma. F lagi karena F adalah segmennya, koma 360 derajat. Per A, karena A adalah penyebut pada lingkaran pertama. Ya, lanjutkan. Ini 360, 360 dibagi A. Nah, setelah ini sudah lengkap, kita ketik enter. Nah, tampilannya pada lingkaran pertama akan menjadi seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk lingkaran kedua. Ketik sequence buka tutup kurung segmen buka tutup kurung lagi. Pada lingkaran yang kedua, titik pusatnya adalah B. Rotate. Nah, kita di sini akan merotasikan titik D. Segmen garisnya adalah G. Jangan lupa ditambahkan derajat.
koma, titik B lagi, geser, koma, segmen garis G, 360 derajat, dibagi C karena C adalah penyebut pada lingkaran kedua. Lalu di sini lanjutkan 360, 360 dibagi C. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, ini bisa dilihat pada layar, dia nanti akan menjadi seperti ini bentuknya. Nah, coba kita geser slider A. Nah, karena di sini slider A sama dengan 9, maka lingkaran pertama akan terbagi menjadi 9 bagian yang sama besar, atau 9 juring yang sama besar. Untuk lingkaran kedua misalnya kita geser jadi 9 juga. Nah, ini sama, ada 9 juring-juring yang sama besar di sini. Setelah itu kita pilih toolbar sudut, kita pilih angle with given size. Nah, pada lingkaran pertama, kita pilih leg point-nya adalah titik C, dan vertex-nya adalah titik A. Lalu masukkan sudutnya, karena ini satu lingkaran penuh, maka sudutnya adalah 360 derajat. Nah, di sini kita kali dia dengan pecahan yang ada yang direpresentasikan oleh lingkaran pertama, yaitu pecahan B per A. Lalu pilih yang counterclockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu kita klik OK. Nah, untuk lingkaran yang kedua, kita pilih D sebagai leg point dan B sebagai vertex. Sudutnya sama, karena satu lingkaran 360, dan kita kali dia dengan pecahan yang direpresentasikan oleh lingkaran kedua, yaitu D per C. Kita pilih yang clockwise atau searah dengan jarum jam, lalu kita klik OK. Nah, setelah ini kita klik lagi toolbar untuk membuat lingkaran, pilih circular sector. Nah, pilih untuk titik pusatnya dan 2 titik lainnya. Pada lingkaran pertama kita pilih titik A, C, dan C aksen. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Lalu pada lingkaran kedua, kita klik titik B, titik D. Oh, salah ini. Mohon maaf. Kita klik titik B, titik D aksen, lalu D. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di sini saya ingin ubah warnanya supaya dia kelihatan bahwa ini nanti menunjukkan pembilang. Karena pembilang biasanya berwarna atau diarsir. Nah, di sini kita pilih color. Saya pilih warna ungu misalnya. Di sini saya tambah ketebalannya. Oke.
sama dengan lingkaran yang kedua. Klik kanan, pilih setting, lalu klik color. Saya pilih warna ini misalnya, warna pink. Kita agak kasih tebal. Nah, ini sudah ada warnanya. Nah, kalau berhasil kita coba klik pada pembilangnya, masing-masing pembilang pada pecahan yang ada di layar. Kita geser, nah dia akan tergeser untuk warnanya seperti ini. Jadi bagian yang berwarna ini akan menunjukkan pembilangnya. Di lingkaran kedua juga sama. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu pada input bar kita masukkan lagi, kita ketik LCM. Jadi LCM ini adalah KPK dari penyebut kedua pecahan. Nah, karena penyebut kedua pecahan adalah A dan C, kita masukkan di sini A, lalu kita masukkan C. Nah, kita enter aja, langsung klik enter. Ya. Jadi di sini KPK-nya 9 karena di sini nilai A sama dengan 9 dan nilai C juga sama dengan 9. Jadi KPK-nya adalah 9. Lalu kita masukkan lagi pada input bar. Kita masukkan sama dengan B dikali dengan KPK-nya dari A dan C dibagi A. Lalu kita tambah dia dengan D dikali I per C. Nah, jadi ini sebenarnya apa? Jadi ini adalah pembilang atau penjumlahan pembilang jika penyebutnya sudah disamakan. Jadi inilah rumusnya. Nah, nanti nilainya itu tergantung pada slidernya, karena nanti slider kan bisa kita geser-geser. Jadi nilainya akan tergantung pada slider. Langsung aja kita klik enter. Nah, di sini jumlah pembilangnya nanti adalah 5 karena di sini B sama dengan 2, di sini D sama dengan 3. Dijumlahkan karena KPK-nya ini adalah 9, maka nanti hasilnya adalah 5 per 9. Oke. Setelah itu kita buat teks agar lebih mudah melihat pecahan berapa yang kita tambahkan. Pilih teks, kita taruh di sebelah sini aja. Nah, setelah terbuka kotak dialog teks, kita klik yang advance, pilih LaTeX formula karena kita akan menyebabkan pecahan, jadi kita pilih yang ini, A per B. Lalu kita tambah lagi dengan pecahan ditambah pecahan, hasilnya pecahan. Nah, oke, lalu buka yang objek. Oke, pecahan yang pertama tadi pembilangnya adalah B, jadi kita masukkan B. Nah, lalu untuk penyebutnya adalah A, kita masukkan A. Untuk pecahan yang selanjutnya pembilangnya adalah D dan penyebutnya adalah
C. Oke. Hasil dari penjumlahan ini nantinya sudah kita tulis tadi di input bar, yaitu pembilang yang ditambahkan jika penyebutnya sudah sama adalah ini, J. Jadi kita pilih J. Oke, lalu untuk penyebutnya kita pilih I. Karena I ini tadi adalah KPK dari kedua penyebut pecahan. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini dia sudah tertulis 2/9. Ini mewakilkan lingkaran yang ada di sebelah sini, dan 3/9 mewakilkan lingkaran yang ada di sebelah sini. 2/9 ditambah 3/9 sama dengan 5/9. Nah, ini akan berubah sesuai dengan berapa nilai yang ada di slider. Jadi misalnya saya geser di sini untuk nilai pembilangnya menjadi 5. Nah, maka di sini akan berubah menjadi 5/9. Begitu juga untuk yang di lingkaran kedua, kalau kita geser slidernya jadi 5, nah maka dia juga akan jadi 5/9 di sini, berubah. Jadi bisa dilihat 5/9 ditambah 5/9 sama dengan 10/9. Nah, setelah ini selesai, kita sudah bisa membuat visualisasi pecahan. Misalnya kita ingin pecahan 7/15. Nah, ini kita bikin 7/15. Kita ingin tambahkan dengan 5/15. Nah, satu hal yang harus diingat pada visualisasi ini, penyebutnya itu harus sudah sama saat ingin ditambahkan. Jadi nanti lingkaran yang pertama bisa kita tumpuk ke lingkaran yang kedua, sehingga seakan-akan nanti mereka itu menyatu. Nah, di sini contohnya adalah 7/15 ditambah 5/15. Di sini hasilnya adalah 12/15. Lalu bagaimana visualisasinya? Kita geser, kita pindahkan lingkaran yang pertama, pusatnya titik A harus berhimpit dengan pusat lingkaran kedua, yaitu titik B. Coba kita geser. Nah, ini sudah tergeser. Kita satukan. Nah, di sini terlihat bahwa kedua lingkaran ini seperti menyatu. Lalu hasil penjumlahannya bagaimana? Nah, ini bisa dilihat di sini. Yang berwarna ini adalah hasil penjumlahannya. Ya, tadi 7, di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 7 ditambah 5 sama dengan 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi inilah visualisasi untuk penjumlahan pecahan 7/15 ditambah 5/15 sama dengan 12/15. Semua sektor atau semua juring di sini ada 15. Terbagi menjadi 15 bagian yang sama besar. Maka dari itu 15 ini dijadikan sebagai penyebutnya. Nah, apakah bisa diubah lagi? Misalnya kita mau 9/14. Bisa 9/14. Nah, ini kita ubah juga jadi 14. Lalu ini misalnya 8. Oh, jangan 8. Kita ubah dia jadi
4 misalnya 4 per 14. Nah, ini bisa terlihat visualisasinya di sini. 9 ditambah 4 sama dengan 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi di sini bisa terlihat bahwa 9 per 14 ditambah 4 per 14 sama dengan 13 per 14. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.